Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Belajar, utamanya siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang, khususnya siswa-siswi kelas 12 multimedia. Oke, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan ayat pendek. Semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kannahunnal yaqutu wal marjan, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya, dengan pembacaan ayat Al-Quran tersebut, semoga kita senantiasa dalam kebaikan. Oke kawan-kawan, Sobat Belajar, siswa-siswi SMK Negeri 8 Semarang, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas berkaitan dengan konsep multimedia interaktif berbasis halaman web. Oke, kita mulai saja materinya. Konsep multimedia interaktif berbasis halaman web. Apa itu? Nah, ketika kita belajar tentang konsep multimedia interaktif berbasis halaman web, berarti kita belajar tentang HTML dan CSS. Apa itu HTML dan apa itu CSS? Singkat sederhananya, ketika saya akan menyampaikan di selanjutnya HTML dan CSS itu apa lebih detailnya, HTML itu adalah sintaks yang bisa dibaca oleh browser. Atau ketika kalian browsing itu menggunakan aplikasi itu namanya browser. Nah, itu yang terbaca adalah sintaksnya HTML. CSS apa? Nah, kalau CSS itu adalah style atau pewarnaan, kode-kode yang digunakan untuk memberikan nuansa yang baik, tampilan yang baik, itu CSS. Oke, selanjutnya. Tapi tunggu dulu ya, ketika kita mau belajar HTML dan CSS, maka kita perlu persiapkan aplikasi-aplikasi berikut ini. Apa saja itu? Ya, tentunya sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu yang pertama browser. Apa itu browser? Ya, web browser adalah perangkat utama yang akan kita gunakan untuk menampilkan halaman web yang terbuat dari HTML tadi dan CSS. Saya sendiri yakin kalau kalian pasti di komputer ataupun di smartphone-nya itu pasti ada web browser bawaan. Kalau di komputer biasanya ada IE, Internet Explorer. Kalau di HP biasanya bergantung dari HP-nya apa, pasti ada web browser-nya juga. Kemudian setiap web browser ini memiliki perbedaan dalam hal menampilkan halaman web dan fitur yang didukung dalam HTML dan CSS. Setiap halaman web yang kita buat bisa jadi bagus di browser ini, tapi bisa jadi juga itu acak-acakan pada browser yang lainnya. Oke, kita lebih detailkan lagi nanti. Untuk web browser yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah diantaranya apa ya? Ya, ini sesuai yang saya sampaikan tadi,
IE ini adalah web browser bawaan yang biasanya sudah ada di komputer dan laptop yang menggunakan sistem operasi Windows. Oke. Penggunaan Internet Explorer dalam pengujian halaman web sangat tidak dianjurkan, perhatian, terutama versi 7 ke bawah, karena dukungannya kurang serta proses penampilan web yang terkadang masih berantakan. Oke, perhatikan. Oke, yang kedua, ya ini yang tidak kalah asiknya, biasanya di HP ada, di komputer pun juga ada, yaitu apa? Ya, Google Chrome. Google Chrome ini salah satu web browser unggulan dan istilahnya favorit lah. Kalian pasti menggunakan ini hampir semuanya. Ya, web browser besutan Google ini memiliki keunggulan. Di antaranya satu, ringan, cepat, dan kaya akan add-ons atau aplikasi tambahan. Selain itu, Chrome ini memiliki engine WebKit, engine browser yang rata-rata mendukung fitur-fitur terbaru dari teknologi HTML dan CSS. Oke, selanjutnya apa ya? Ini juga tidak kalah asing, biasanya yaitu ya Firefox. Ini tidak kalah asing, pasti kalian juga kadang menggunakan ini selain Google Chrome. Ya, mungkin 3 web browser ini ya yang utamanya bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Ya, bisa rekomendasikan mungkin bisa menggunakan yang Google Chrome. Oke, ini juga ternyata masih ada satu lagi yaitu Safari. Nah, ini biasanya besutan dari web browser dari Apple, yang mana kalau komputernya itu Mac ya, MacBook ya, pasti bawaannya adalah Safari, atau di HP, phone, nah itu pasti nanti besutannya Safari. Sama, semua fungsinya sama ya, tidak ada yang beda. Oke, yang kedua apa ya? Oh ya, ini tentunya text editor. Kenapa text editor? Ya, kita mau merancang halaman web. Merancang halaman web dari benar-benar nol. Kita belajar dari nol. Bukan belajar dari yang sudah ada, kemudian kita modifikasi atau ATM. Nanti tiru modifikasi. Itu boleh nanti. Yang penting kita harus memahami dulu. Tag HTML ini untuk apa, dan seterusnya. Itu yang utama. Ketika kita sudah paham penempatannya, penulisannya seperti apa, kita bisa gunakan itu untuk ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Apa saja text editor yang bisa kita gunakan? Sebenarnya ya anak-anak ya, siswa-siswa SMK Negeri 8, sobat belajar semuanya, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan yaitu Notepad yang ada di Windows, atau aplikasi teks apapun yang bisa untuk mengetik apapun ya, bisa untuk mengetik. Tapi pada kesempatan ini saya akan memunculkan beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk kita pembelajaran mengenai HTML dan CSS. Ya, yang pertama yaitu text editor itu apa ya? Oke, saya jelaskan dulu ya. Untuk membuat halaman web, Anda memerlukan sebuah text editor. Jika memiliki Adobe Dreamweaver, lebih baik tidak digunakan karena masih dalam tahap belajar. Kenapa tidak digunakan? Karena Adobe Dreamweaver ini bisa menggunakan tool desain yang mana langsung tarik jadi, dan kita tidak mengetahui teks atau kode yang digunakan, script yang digunakan itu seperti apa. Nah, itu nantinya akan merepotkan ketika kalian hanya asal copy paste. Oke, text editor yang digunakan, konsepnya yang harus kita gunakan adalah ringan serta fitur yang membantu untuk proses coding. Nah, maksudnya membantu proses coding gimana? Nah, contoh kalau menggunakan yang standar Notepad biasa, itu tidak akan dimunculkan warna berdasarkan baris yang sama atau style dari susunan script tersebut. Beda lagi ketika kalian menggunakan ini ya. Ketika kita menggunakan sama ini namanya Notepad. Ya, tapi ada plus-plusnya. Ini tersedia untuk Windows, tapi nantinya yang ada plus-plus ini dia memiliki fitur yang mendukung untuk programmer. Kemampuan memperkaya dirinya itu menggunakan plugin-plugin yang unggulan sehingga nanti mempermudahkan. Nah, contoh di sini di gambar ini kelihatan ini ada tab-tab yang untuk
menunjukkan ini adalah kelompok dari coding person. Dan di sini ada warna untuk membedakan ini apa, dan seterusnya. Ya, beda dengan Notepad yang hanya warnanya, kalau misalkan dipilih font hitam ya hitam semua, biru ya biru semua, merah ya merah semua. Oke, selanjutnya yang kedua apa ya ini? Oh ya, ini Sublime Text. Sublime Text ini lebih bagus, lebih kompleks, dimana bisa sama-sama membuka tab yang banyak, tapi di sini foldernya ditampilkan. Kita bisa mengeksekusi berdasarkan folder dari project kita. Jadi bisa kita langsung kita mau ngedit file HTML ini dan seterusnya. Ya, Sublime Text. Ini mudah digunakan, penampilannya simple, namun enak dipandang daripada kita menggunakan Notepad tadi ya. Ini bisa tersedia di Windows, Linux, Mac, semuanya bisa. Kita akan mengenal yang namanya tag HTML. Ya, kita mengenal tag HTML. Ketika kita mengenal tag HTML, gimana itu? Ya, ayo, mari kita langsung praktikan. Oke, HTML dasar. HTML merupakan singkatan dari ini ya, Hypertext Markup Language, yaitu skrip yang menyusun dokumen-dokumen web. Jadi web itu bisa ditampilkan, dia bentuknya adalah HTML ya. Dokumen HTML disimpan dalam format teks reguler ya, dan mengandung tag-tag yang memerintahkan web browser ya untuk mengeksekusi perintah yang dispesifikkan. Struktur dasar, ini paling dasar, itu seperti ini. HTML buka dengan kurung lancip, ini kurung lancip atau kurang dari, kurang lebih dari, ini seperti ini. Kemudian tag head atau tag kepalanya. Kemudian di dalam tag kepala itu ada title. Ya, di sini judul ya, peletakan judul. Misalkan kalau kita browsing, nah di bagian atas ini ada judul. Nah, ini adalah untuk meletakkan title tadi. Kita meletakkan itu HTML tutorial ya. Berarti kita letakkan di HTML tutorial. Berarti kita letakkan di bagian sini. Ya, kita tulis di sini. HTML tutorial. Kemudian tag tutup ya. Selanjutnya body, badannya. Isi penulisan informasi web. Body juga, kemudian HTML tutup. Jadi tag HTML itu bisa digunakan dengan diawali HTML dan ditutup HTML. Penutupannya seperti ini ya, di depan. Oke. Dari struktur dasar HTML di atas dapat dijelaskan sebagai berikut ya. Tag ya, itu teks khusus markup berupa 2 karakter. Ini ya. Kurang dari atau lebih dari. Sebagai contoh tag body ya, tag body. Tag body itu harus ada kurung lancip, kurung lancip ini. Ya. Lebih kecil, lebih besar ini ya. Secara umum tag dituliskan secara berpasangan. Ya, ini contoh. Tag pembuka pasti ada tag penutup. Ya, karakternya kalau ditutup pasti ada slash miring, garis miring ya setelah karakter kurung buka ini. Ya. Body ini tag body awalannya ditutup tag body tutup. Ada garis miring ya. Kemudian elemen terdiri atas 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, tag penutup. Sebagai contoh untuk menampilkan judul ini tadi ya, sesuai yang saya jelaskan tadi. Ya. Oke, contoh penggunaan tag yang benar ketika kita menuliskan tag P. P ini biasanya untuk paragraf, B ini untuk bold. Nah, ini pasti ada tag buka, tag tutup, tag buka, tag tutup ya. Oke, atribut mendefinisikan ya, atribut mendefinisikan properti dari suatu tag HTML ya, elemen HTML yang terdiri atas nama dan nilai. Penjelasan sebagai berikut. Tag ya, bisa nama atributnya apa, nilai atribut. Nah, oke, secara umum nilai atribut berada dalam tanda petik 1 atau 2, berarti kan ya, atribut itu letaknya di tanda petik 1 atau 2. Sebagai contoh untuk membuat warna ya, ini di sini ini tag
tagnya ya. Kemudian ada atributnya. Tagnya tadi body. Body itu punya tag lagi atribut, sebagai atributnya yaitu bg color sama dengan petik-petik. Nah, ini petik dua ini. Nah, ini atribut teks itu tagnya. Kemudian atributnya ini yellow. Oke ya. Yang diantara petik 2 atau petik 1 itu adalah atribut. Oke, elemen HTML menyatakan pada browser bahwa dokumen web yang digunakan adalah HTML. Perhatikan ya, makanya untuk mengawali dan mengakhiri pasti ada elemen HTML-nya. Jangan sampai ini tidak ada gimana Pak? Boleh sih, tapi mungkin nanti ada masalah untuk yang lain. Oke, nanti bisa dicoba kalau misalnya tidak ada tag HTML ya. Yang pasti ketika meng-save nanti adalah bentuknya titik HTML bukan titik TXT. Oke, merupakan kepala dari dokumen HTML ya. Selanjutnya ya, ini ya elemen head ya. Itu kepala, itu tadi isi tag head, head buka, head tutup, dan diantara head itu ada isian yaitu tag title untuk isi judul. Dan ini elemen title tadi ya. Dan elemen body ya, semuanya ya. Saya cepat saja. Oke, kita coba untuk membuat latihan yang pertama ini ya. Menampilkan teks belajar bahasa pemrograman web ternyata mudah juga. Oke, kita ubah belajar desain media interaktif itu mudah sekali ya. Nama filenya berarti kan ini ada latihan 1 _1 titik HTML. Oke, tabnya ini seperti ini. Oke, mari kita praktikan. Silakan buka notepadnya ya. Boleh notepad biasa, boleh Sublime, notepad plus boleh. Pada kesempatan ini saya gunakan notepad biasa saja supaya semuanya bisa menggunakan ya, bisa mencoba baik di laptop maupun di komputer maupun di ya HP atau smartphone-nya masing-masing ya. Oke, kita ikuti tagnya. Pertama kita buat tag HTML. Oke, ini konsep membuat tag yaitu kita harus tutup dulu tagnya. Oke, enter ya, space. Kemudian setelah tag HTML tadi adalah tag kepalanya juga. Sama, jika kita buat tag head berarti kita buat tag itu. Oke, di tag head ini ya, di kepala ini dia ada untuk mengisi title. Sama, kita harus tutup juga tag titelnya, kita tutup. Oke, tag kepalanya sudah, sekarang tag body ya, itu badannya sama, kita harus tutup juga. Oke, tag title ini tadi ya, kita beri nama saja latihan 1.1 ya. Sudah di body ya, tag body ini, di antara body ini untuk menuliskan apapun yang ada di halaman web itu berada di posisi body ini ya. Posisi di body dia akan tampil semuanya. Kalau ini kosong ya nanti halamannya kosong. Misal ditulis di sini gimana Pak? Sebenarnya kita coba saja ya. Oke, yang pertama kita tulis di sini jadi ya, kita cantumkan belajar media interaktif berbasis web itu mudah sekali. Seperti ini ya. Oke, perhatikan ini penulisan saya pada notepadnya, dan kita lihat di browser apakah seperti ini ya. Oke, kita coba, kita save as ya, pilih save as, kemudian di sini pilih all file ya. Oke, all file sudah, kemudian kita beri nama tadi latihan 1
sudah, kita save. Kalau kita sudah save, berarti kita bisa uji, kita cek sudah berhasilkah di dokumen. Jadi kita letakkan ini. Oke, kita klik kanan karena ini di sini defaultnya di Internet Explorer. Kita coba buka di Google Chrome. Nah, berhasil. Belajar media interaktif berbasis elemen grup itu mudah sekali loh. Ini tapi dalam satu baris, sedangkan yang kita ketikkan itu mana? Di bawah ini. Nah, inilah yang menunjukkan tag itu penting. Ya, ini yang menunjukkan tag itu penting ya. Nah, jadi meskipun kamu enter 1000 sekalipun, kalau tidak ada tag seperti ini ya, tag-tag yang menunjukkan apa yang diharapkan oleh tag itu ya, pasti hasilnya sama kan dalam satu baris, kecuali tambah banyak otomatis dia akan turun ke bawah gitu ya. Oke, ini nanti lebih jelasnya, atau ini gimana Pak kalau supaya bisa turun nanti ya. Kita lanjutkan dulu sesuai PDF yang sudah saya siapkan. Latihan 1.1 sukses berhasil. Tugas tambahan, gantilah teks tersebut dengan teks lain. Merubah, nih latihan 2, merubah warna teks menjadi merah. Teksnya jadi merah. Oke, dari latihan 1 ini boleh kita ubah di sini body teks merah red. Oke, di sini sudah, jadi kita tinggal tambahkan saja teks dengan dua bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Kita save ulang saja dengan perbedaan ya. Oke, jangan lupa kalau di sini bawahnya ada txt ini ya, juga file kemudian html. Boleh juga tidak ubah ini, tidak apa-apa, tapi langsung diketik html ya, save. Sudah bisa kita buka lagi. Nah, hasil ya merah ya, sesuai sudah merah. Oke, latihan 1.2 berhasil. Oke, selanjutnya ini latihan ketiga. Tugas tambahan lagi, cobalah untuk warna marun, black, yellow, white, lime, green, blue, dan seterusnya ini ya. Latihan merubah warna background menjadi hitam ya. Tugas tambahannya, jadi ketika tadi latihan 2 sudah warna merah, coba ubah ini ke warna yang lain ini ya. Coba, kalau sudah, sekarang kita lompat ini latihan ketiga. Kalau tadi merubah warna teksnya menjadi red dan seterusnya, sekarang merubah backgroundnya. Ini background asli bawaan dari Google Chrome atau HTML kita adalah putih, ini putih ya, ini juga putih. Kita mau merubah warna backgroundnya. Apa yang kita lakukannya? Tagnya adalah BG color. BG color, background, ini singkatan dari background. Nah, ini kita ketikkan sini BG color, sampingnya situ black ya. Kita coba blue ya, sini sudah pas lagi ya, titik nanti sudah. Sekarang kita coba ya, jadi biru, teksnya masih ini. Kita merubah warna teksnya ini salah white, bisa ya. Oke, bisa, gampang ya, gampang lah. Oke, selanjutnya kita sampai latihan 4 saja ini ya. Cobalah untuk warna marun, black, oh sama ini dengan kita merubah yang font tadi ya. Silahkan dicoba juga untuk tugas tambahan ini. Kemudian kita
uji coba juga untuk latihan 4 ya, latihan 4 merubah background dengan suatu gambar. Ini dirubah dengan gambar. Kalau tadi warna, sekarang kita mau rubah dengan gambar. Oke, caranya apa ini? Oke, itu perhatian. Oh ya, ini di sini ya, background, terus atributnya ini. Kita tahu dari mana ini file ini. Oke, saya akan jelaskan. Oke, kita coba ketikkan dulu. Oke, kita letakkan di sini ya, background. Karena colornya ini tidak perlu, sebenarnya tidak usah dituliskan, tidak apa-apa. Background, oh ini N-nya sama dengan T2, ditutup ya. Kemudian kita berikan apa? Foldernya, kita arahkan foldernya di mana. Kita tadi meletakkan HTML kita itu di sini. Di sini ada enggak file gambar? Karena yang namanya HTML itu dia merelut pada elemen yang terdekat. Kalau di sini tidak ada, contoh kalau ada dulu. Kalau misalkan ada, kita tampilkan yang logo ya. Oke, coba ini ya. Tapi kita taruh di sini ya. Oke, 472 ya, 472 JPG file. Oke, kita ketikkan di sini saja langsung 472.jpg. Udah gini aja. Kita save. Oh maaf, ini ke save nya 1.3 ya. Ini save dulu. Oke, ini saya save ulang lagi ya, biar tahu tidak. 1.2 titik ya, jangan lupa. Oke, sudah. Sekarang kita coba buka. Sudah. Ambil ya. Ini gambar ya, belajar. Media interaktif berbasis halaman itu mudah sekali. Oke, mungkin ya itu untuk awalan kita hari ini, pembelajaran desain media interaktif ya, untuk kelas 12. Mungkin kalau belum pernah sama sekali mungkin agak kesusahan, tapi ini saya akan belajar ya, mengajar dari nol, belajar kita untuk mengoding dari nol. Nanti kalau sudah paham pengetikan seperti apa, kita gunakan yang sudah ada untuk kita ATM, mati tiru modifikasi. Saya harap nanti di akhir pembelajaran kita untuk sesi ya, belajar media interaktif berbasis halaman web, kita bisa membuat web pribadi gitu ya. Untuk tugas nanti akan saya lampirkan pada video terakhir, nanti akan saya jelaskan ya. Oke, untuk soal latihan di rumah ya, sesuai yang ada di video itu tadi ada 4 latihan. Nah, silahkan diubah sesuai dengan pada video ini, atau nanti akan saya share di grup WA di Schoology ya, termasuk di deskripsi video ini ya. Yang pertama, untuk latihan 1_1 ya, teks ganti dengan biodata pribadi, karena ini nanti arahnya untuk project yang selanjutnya. Oke ya, dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP, email, akun medsos, pengalaman organisasi atau magang, dan lain-lain ya. Latihan 1_2, ubah ke dalam 5 kategori warna font ya. Perhatikan ini, pisahkan dengan tag font ya. Jadi sebelum ngetik apa itu ya, pisahkan dengan tag font dulu. Font ya, font tutup, di antara font itu buat atribut untuk memberikan warna. Untuk pemisahan warna ya, berikan tag BR untuk ganti baris ya. Jadi setelah apa itu dan lain-lain itu apa, nah kasih tag BR tutup itu. Nah, itu untuk otomatis ganti baris ke bawah ya. Latihan 1_3, ubah background dengan warna perkumpulan per font tadi ya. Jadi biodata misalkan warna merah, terus biodata warna putih, biodata warna biru, biodata warna kuning, yaitu sebanyak 5
ya. Ubah backgroundnya, ya, background masing-masing font itu. Yang warnanya merah backgroundnya misalkan biru, yang warna kuning backgroundnya hijau dan sebagainya, ya. Nah, ini perhatikan, gunakan tag div atau paragraf P, ya, atau H, heading, ya, untuk setiap kumpulan font. Lalu gunakan tag style, ya. Tag style ini untuk digunakan, ya, berikan setelah apa tag H, tag div, tag P ini, ya. Silahkan browsing di W3 School, bisa banyak, ya. Gunakan background color atau BG color. Jadi setelah style sama dengan petik-petik itu, ya, background color, ya, ini ya. Ya, jadi kalau style itu biasanya titik 2, ya, titik 2. Background color sama dengan petik-petik warnanya apa, ya. Buat sebanyak 5 warna, ya. Tag style, ya, jadi misal contoh div style titik 2 background color sama dengan blue, petik-petik, ya, diantara blue petik-petik, ya, misalkan itu satu, ya. Baru kemudian fontnya tadi, ya, tag font dan seterusnya. Yang keempat, ya, latihan keempat, ya. Kalau tadi ubah dengan warna, ya. Kalau ini ubah background dengan gambar, ya, gambar, maksudnya ini gambar harusnya. Oke, saya ubah dulu. Ubah background dengan gambar. Perkumpulan font dengan warna yang sama, ya, sama, gunakan tag div atau P atau H untuk setiap kumpulan font tadi. Kemudian gunakan tag style. Nah, setelah tag style itu gunakan background image, ya, gunakan background image. Nah, itu gimana penggunaannya? Silakan gunakan W3 School, semuanya sudah ada di situ untuk mempercepat pengerjaan penggunaannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Kurang itu dasarnya manusia dan lebih itu sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan bisa kita gunakan sebagai hal yang baik, ya, hal yang bermanfaat, sebagai ilmu yang bermanfaat yang membawa kita pada kebaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.